Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa. Kali ini saya akan menceritakan tentang Indonesia 2045. Ini tentunya tidak bicara tentang isu politik sama mencalonkan diri, tidak sama sekali. Tetapi di sini menceritakan tentang apa yang terjadi dengan Indonesia 2045 dan apa target kita di sana. Di situ saya katakan word number 3, artinya kita mempunyai target menjadi 3 besar negara dengan kekuatan ekonomi terbaik di dunia. Ya. Nah, dalam konteks ini juga bertepatan dengan 100 tahun Indonesia. Ya, jadi 100 tahun Indonesia ini buat saya penting sekali untuk memberikan gambaran sudah sampai di mana nanti ketika kita berusia 100 tahun. Nah, materi ini sebagai materi yang selalu saya berikan kepada generasi muda ketika saya punya kesempatan berkeliling untuk mengisi anak-anak SMA dan SMP. Dan menurut saya materi ini mengejutkan mereka karena mereka banyak hal yang baru tahu pada saat itu tentang bagaimana Indonesia begitu hebat. Kita tahu ada istilah NKRI harga mati dan semua orang tahu itu, anak-anak muda kita juga tahu, tapi tahukah makna di belakang NKRI harga mati? Ini menurut saya sesuatu yang harus kita tanamkan kepada mereka. Mereka harus tahu betapa hebatnya dan dahsyatnya Indonesia dengan kekuatan yang mungkin tidak ada satupun negara di luar sana yang memilikinya. Contoh satu, mengenai kekuatan populasi. Populasi Indonesia itu berjumlah 260 juta dan merupakan ranking 4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Apakah itu keunggulan? Bisa ya dan bisa tidak. Tergantung demografinya. Tapi kalau demografinya adalah didominasi orang-orang berusia produktif, ya, maka ini menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Mari kita lihat datanya secara demografi, apa yang terjadi. Indonesia, kalau kita lihat data di belakang ini, usia rata-ratanya adalah 29,2 tahun. Makanya warnanya kuning, itu yang paling keren. Karena itu adalah usia produktif ya, usia orang menghasilkan, memberikan kontribusi teks, pajak ya, dan seterusnya. Sementara kalau yang hijau, itu adalah usia yang terlalu muda. Di Afrika itu ada itu. Sehingga mereka perlu bantuan subsidi kesehatan, mungkin pendidikan juga pasti ya, dan seterusnya. Nah, yang agak rawan adalah yang orange dan merah ya. Kalau yang merah itu rata-rata usia di sana adalah orang-orang yang senior gitu ya, dan yang orange juga memasuki era itu. Anda bisa lihat di negara Amerika pun sudah orange, di banyak Eropa sudah merah ya, di Australia juga sudah orange ya. Jadi tidak banyak yang mengalami kuning ya, tidak banyak yang mengalami kuning, dan kita bersyukur kita tidak hanya kuat jumlah penduduknya, namun juga kuat dari sisi demografinya. Keunggulan nomor 1 dan 2, jumlah penduduk dan demografi. Apakah ada keunggulan lainnya? Yes. Menarik sekali data tentang rate atau tingkatan religion atau konsentrasi terhadap keimanan lah ya, kira-kira ya, ketuhanan ya. Di satu negara itu ternyata bisa dibandingkan. Di sini adalah which nationality consider religion most important. Menempatkan religion sebagai isu penting. Ternyata Indonesia nomor 3. Dibandingkan dengan banyak negara, dan kita bisa lihat Cina di paling bawah, Jepang juga di paling bawah, kira-kira begitu. Menariknya data ini berbanding terbalik dengan data GDP, pendapatan per kapita negara tersebut, dan juga Peace Index ya, secara umum. Peace Index itu tingkat kedamaian. Di mana kalau kita lihat data ini, semakin dia mempunyai tingkat religi yang tinggi, maka GDP-nya rata-rata itu adalah negara yang punya GDP rendah. Dan semakin dia tidak mempunyai religi yang tinggi gitu ya, maka dia mempunyai GDP yang tinggi. Demikian juga dengan Peace Index. Ya, kalau kita mau lihat misalnya negara-negara seperti Kanada, seperti Australia yang mempunyai Peace Index yang tinggi gitu ya, nyatanya dia mempunyai tingkat religi yang rendah secara concernnya agama, concernnya negara, kira-kira begitu ya, concernnya para bangsanya. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau dilihat cocok juga itu. Yang paling atas itu kebanyakan negara-negara Afrika, dan di negara-negara Afrika itu memang GDP-nya kebanyakan rendah dan Peace Index-nya juga rendah. Negara perang semua itu, kira-kira begitu. Tapi apakah berlaku untuk Indonesia? Nah, untuk Indonesia ini khusus Indonesia nggak berlaku. Karena kalau mau dilihat GDP Indonesia tidak serendah itu. Bahkan GDP Indonesia sekarang sudah ada di posisi belasan ya. Di 20 besar pun sudah masuk, kira-kira begitu. Namun juga dari sisi Peace Index, Indonesia juga tidak rendah. Peace Index Indonesia cukup tinggi. Mari kita lihat datanya. Dari data sini bisa kelihatan bahwasanya
Peace Index yang bagus itu yang berwarna hijau. Hijau tua tuh bagus banget. Di atasnya hijau. Kemudian nanti kuning. Kemudian orange dan merah. Merah itu yang bahaya. Anda bisa lihat Rusia ternyata merah ya. Nah, negara-negara dengan most peaceful ya itu adalah di Iceland, New Zealand, Austria, Portugal itu hijau. Sementara least peaceful itu ada datanya di Rusia, kemudian Libya, Yemen, Somalia, itu negara-negara Afrika sana. Jadi itu cocok. Di mana Indonesia? Indonesia ini meskipun tidak rankingnya terlalu atas, tapi dia ada di ranking 55. Artinya cukup bagus gitu loh. Dan cukup mematahkan mitos tadi gitu, yang tadi negara-negara dengan tingkat religi tinggi gitu ya, ternyata Indonesia, khusus Indonesia ini tetap punya peace index yang tinggi. Ya, kira-kira begitu. Saya pernah mengikuti pidatonya Duta Besar Korea Selatan di Indonesia ketika ada suatu acara ya kerjasama antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Korea. Beliau bernama Cho Tae-yong ya, dan beliau menyatakan, ini kira-kira tahun 2018, dia menyatakan begitu kagum dan heran dengan Indonesia karena jumlah TPS ketika pemilunya tuh sangat-sangat banyak dibandingkan dengan Korea Selatan ya. Jumlah etnisnya sangat-sangat banyak perbedaannya, sukunya sangat-sangat banyak. Makanya dia bingung ketika ada pemilu, dan pemilu di Indonesia itu tidak ada keributan apapun, tidak ada isu-isu apapun yang menyebabkan Indonesia itu pecah, kira-kira begitu. Ya, itu yang menyebabkan salah satu indikasi peace index Indonesia tinggi. Ya, kita boleh ada tuh netizen saling serang ya, tetapi itu hanya mulut itu ya. Tetapi kita tidak sampai berkonflik yang kemudian menyebabkan berpecah-pecah yang sangat serius sampai perang gitu ya. Harapan kita itu tidak akan pernah terjadi. Nah, ini satu kelebihan Indonesia. Keunggulan ketiga ya, jadi itu keunggulan ketiga, peace index tinggi, dan juga keunggulan keempatnya tadi kita kaitkan saja dengan religi yang juga tinggi. Nah, di mana keunggulan yang lainnya? Nah, ini penting. Isu energi menjadi isu yang penting di Indonesia, di dunia. Siapa yang negara menguasai energi, maka dia akan menguasai dunia. Nah, kalau isu sekarang adalah siapa yang menguasai energi terbarukan. Karena sebentar lagi fossil fuel itu akan habis. Ya, minyak dan gas bumi itu akan habis. Maka siapa yang akan menguasai renewable energy yang mempunyai kekuatan di situ akan menguasai dunia ke depan. Mari kita lihat. Nah, ada dua kekuatan renewable energy yang paling dominan dan besar secara size, yaitu yang satu air ya, kekuatan air potensial, dan yang kedua adalah kekuatan panas bumi ya, panas bumi. Jadi ini dua energi yang menurut saya memberikan kontribusi yang volumenya bisa besar. Nah, untuk energi yang berasal dari air, mari kita lihat datanya. Air itu bukan berarti jumlah airnya banyak di negara itu, tetapi ada perbedaan tinggi, sehingga perbedaan tinggi ini dari air ini bisa memberikan potensi untuk memutar turbin, yang turbin itu menghasilkan listrik gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya, yang hijau tua itu nggak baik itu, karena di situ potensinya untuk ada air yang mempunyai beda tinggi gitu ya, itu tidak terlalu, sangat rendah, itu di bawah 100 megawatt hour per kilometer square. Yang bagus tuh yang makin muda, dan Indonesia ternyata berada di situ. Hijaunya itu hijau muda gitu. Artinya apa? Memang Indonesia punya potensi air yang sangat bagus untuk menghasilkan energi. Nah, ini udah keunggulan luar biasa nih ya dari sisi renewable energy di bidang air. Bagaimana di bidang panas bumi? Lagi-lagi Indonesia mempunyai kekuatan luar biasa, karena Indonesia salah satu negara yang mempunyai renewable energy dari panas bumi terbaik di dunia. Selain Amerika, ada juga Jepang, ada juga Filipina, dan salah satu Indonesia. Itu yang merah-merah itu adalah terbaik. Bagaimana itu bisa memproses energi? Maka kalau kita memasukkan proses air ke dalam tanah, bumi dalam kedalaman tertentu, kemudian dia dikeluarkan, maka dia sudah menjadi air yang mendidih. Uapnya itulah yang digunakan untuk menggerakkan proses daripada gerakan turbin tadi. Nah, jadi bisa dibayangkan dari sisi energi Indonesia sangat-sangat unggul ke depan, khususnya renewable energy. Bagaimana kekuatan lain? Mari kita lihat bagaimana dengan kepemilikan hutan tropis. Hutan tropis ini penting banget karena yang menyebabkan kita punya oksigen ya, nafasnya dunia ada di situ. Ternyata Indonesia berada di ranking 9, jadi masuk Big 10 dunia yang mempunyai kekuatan hutan tropis. Jadi lagi-lagi ini keunggulan luar biasa buat Indonesia. Bagaimana dengan keindahan alamnya? Nah, mungkin saya harus menggunakan satu data dari Rough Guides, yang dimana dia selalu melakukan survei terhadap pelancong-pelancong yang pernah keliling dunia.
Ini syaratnya adalah pengisi kuesionernya adalah pelancong-pelancong yang sering keliling dunia. Sehingga dia bisa membandingkan satu negara dengan yang negara lain, dan dia memberikan ranking terhadap negara-negara terindah yang pernah dikunjungi. Apa yang terjadi? Data menunjukkan Indonesia adalah ranking 6 negara tercantik di dunia. Ya, nomor 1 Scotland, Kanada, New Zealand, Indonesia nomor 6. Bahkan bisa mengalahkan Amerika Serikat, bisa mengalahkan Switzerland yang terkenal katanya bagus. Anda akan bertanya, bagaimana mungkin Indonesia begitu punya daerah yang begitu indah? Tentu, karena kita belum melihat seluruh Indonesia yang ada di sini. Daerah timur luar biasa. Orang kalau bercerita tentang Raja Ampat, bercerita tentang daerah-daerah yang lain di daerah timur sana, akan bercak kagum luar biasa. Nah, berikutnya yang mungkin menarik juga adalah bagaimana dengan kekuatan penghasil ikan, ya, artinya kemampuan Indonesia dalam memproduksi ikan lautnya, ya, kira-kira gitu. Anda harus paham, kita harus paham bahwa Indonesia itu berada di posisi ranking 2 di dunia setelah Cina. Kita negara kepulauan, ya, kita punya potensi luar biasa, ternyata juga mengandung ikan yang luar biasa di dalamnya. Lagi-lagi keunggulan luar biasa Indonesia yang banyak tidak tahu. Nah, yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana dengan kekuatan ekonominya, ya. Menarik, PwC, PwC, ya, itu membuat analisa bahwa pada tahun 2030 akan ada 32 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Nah, 32 negara tersebut adalah dalam asumsi mereka dengan kondisi saat ini dan akan berjalan normal, ya, sampai dengan di tahun 2030 adalah sebagai berikut. Dan kita bisa lihat ternyata Indonesia di posisi nomor 5 di 2030. Data berikutnya menunjukkan bahwasanya di tahun 2050 nanti Indonesia sudah dalam posisi nomor 4. So, buat kami ini sesuatu yang menjadi challenge. Itu sebabnya mengapa saya mendorong lagi generasi muda Indonesia untuk menjadikannya 2045 nanti Indonesia akan menjadi nomor 3. Ya, akan menjadi nomor 3. Nah, inilah yang menurut saya menjadi luar biasa. Kalau kita lihat data ini sekarang, bahwasanya kita mempunyai keunggulan yang sangat sulit dimiliki oleh negara lain. Dan ini menjadi penyebab harus menjadi perhatian kita kenapa NKRI harga mati. Kita harus mempertahankan keunggulan ini. Jangan biarkan negara lain mengambil kesempatan ini. Itu yang memang mau ditekankan tentang spirit 2045 Indonesia. Word number 3. Dan semoga cerita ini bisa memberikan gambaran pada generasi muda apa alasannya kita harus mengatakan NKRI harga mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa.